Hey guys, nama saya Wiki, trainer and coach di bidang produktivitas dan talent optimization. Hari ini kita akan bicara mengenai overwhelm. Jadi perasaan kayaknya kebanyakan gitu ya, overwhelm, rasanya banjir. Nah, ini gimana sih caranya untuk mengakali ini? Jadi beberapa saat yang lalu salah satu klien saya juga waktu coaching, dia bilang, saya tuh kayaknya banyak banget di kepala saya. Pas lagi ngobrol pun kelihatan gitu loh, distraction banget, kayak distracted ya. Pas lagi ngobrol, saya masih ada kerjaan ini, saya masih ada kerjaan itu. Pernah nggak sih kita ngerasain kayak gitu ya? Kayak kita ada di sini, tapi nggak benar-benar di sini. Badannya doang, jasadnya doang, rohnya sih udah nggak tahu kemana gitu ya, ke kiri, ke kanan, nggak karu-karuan. Nah, untuk menghindari rasa capek seperti itu gimana sih caranya? Yang paling gampang adalah yang dilakukan oleh David Allen dari Getting Things Done adalah brain dump. Jadi apapun yang dipikirkan di kepala kita, kita tuliskan. Jadi yang kalian butuhkan hanya dua, satu kertas, satu lagi pen. Set time 5 menit, 5-10 menit, di mana Anda punya waktu hening. Di situ Anda tuliskan apa saja yang muncul. Ya, misalkan beli susu, beli roti, bikin project, bikin buku, meeting dengan siapa, tulis semua sampai sebanyak-banyaknya. Ya, setelah waktunya selesai, Anda akan lihat segitu banyak. Dan dari situ biasanya kalau saya lagi coaching itu kelihatan banget tampang-tampang orang yang rasanya lega gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena otak kita ini kan kayak komputer ya, ada hard disk, ada memorinya juga ya, maksudnya dalam artian untuk mengingat, dan ada juga bagian yang kreatif, bagian strategi, bagian yang memikirkan segala sesuatu, bagian yang memprioritaskan. Nah, bagian yang paling murah sebenarnya adalah mengingat. Otak kita terlalu mahal untuk mengingat, karena sekarang ini banyak tools yang kita bisa pakai ya. Bisa pakai to-do list, bisa pakai Trello, bisa pakai Nozbe, banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa Anda pakai. Bahkan di Microsoft juga ada, di Microsoft Task ya, di Outlook, ada juga di Google Task juga ada, itu bisa Anda gunakan. Jadi setelah kita tulis semua ini, yang perlu kita lakukan apa? Lihat yang mana yang perlu di-delete, dihilangkan. Oh, yang ini nggak bagus nih, nggak ada gunanya nih di kepala saya karena tidak membawa hasil apa-apa buat saya, cuma diingat doang gitu kan. Karena kan bisa aja keinget masa lalu, atau keinget sesuatu yang kita menyesal lah, atau yang kita khawatirkan. Bisa dilakukan sesuatu nggak? Kalau nggak bisa, delete aja dari coret, dari list itu. Setelah kita delete, list berkurang sedikit. Delegate. Apa yang bisa saya delegasikan? Kalau di situ misalnya beli susu atau beli diaper gitu, ini bisa dibeli sama Mbak di pasar. Kalau bisa langsung tulis nama Mbak, WhatsApp dia sekarang juga. Mbak, beli ini ya. Beres. Delegate sudah, listnya semakin pendek. Apalagi yang kita bisa lakukan di situ? Deferred. Deferred itu artinya adalah sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan sekarang karena memang belum saatnya. Misalkan perpanjang SIM. Perpanjang SIM setiap 5 tahun. Kalau kita ingatnya sekarang gitu kan. Oh, saya bentar lagi udah mau ulang tahun, saya mau perpanjang SIM. Tahun depan mau ulang tahun lagi, saya mau perpanjang SIM. Setiap kali seperti itu ngabisin bandwidth otak, bikin kita jadi stres. Karena banyak hal ya, bayar PBB, bayar ledeng, bayar apa dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu taruh di sistem Anda ya, seperti yang tadi saya bilang, aplikasi-aplikasi yang ada. Letakkan waktu kapan Anda akan mengerjakan itu. Ya, jadi kalau kayak saya ya akan setiap 5 tahun saya akan diingatkan untuk perpanjang SIM, dan untuk bayar PBB setiap 1 tahun saya akan diingatkan untuk bayar PBB. Ya, untuk submit SPT misalkan setiap tahun dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini harusnya sudah tidak di kepala kita, tapi udah ada di dalam sistem kita, di cloud. Kalau bisa kalender ya, bisa mengingatkan kita. Jadi kita sudah apa aja tadi? Kita sudah delete, kita sudah delegate, kita sudah deferred. Yang terakhir adalah yang sebenarnya ini harusnya yang paling pertama sih, do it now.
Do it now adalah hal-hal yang kita bisa kerjakan. Kadang kita mau mengerjakan sesuatu cuman kayak, ya nanti aja lah ya. Contohnya gitu ya, udah janji ini, saya mau push up gitu. Tapi cuman di list doang push up-nya gitu kan, tapi nggak dikerjain. Nah, begitu lihat do it now pada saat itu, centang, do it now. Langsung ke lantai, push up 10 kali, 20 kali, udah selesai buat hari itu. Gitu. Jadi dengan kita melakukan sesuatu yang do it now ini, risk kita semakin kecil. Nah, kita taruh di satu sistem, kita review setiap harinya atau setiap minggunya list tersebut yang kita kurangi. Semoga tips ini bisa membantu Anda yang lagi terbenam dengan banyak pekerjaan dan terbenam dengan kebingungan saya mesti melakukan apa. Ini setidaknya membantu Anda untuk melihat, oh, pekerjaan saya ada 900. Gak apa-apa kalau memang tasnya ada 900. At least Anda sudah tahu dari 900 ada berapa yang bisa Anda kerjakan. Kalau Anda harus mau ngambil 20 hari besok, ambil 20. Hari ini 20, ambil 20. Lama-lama selesai. Dari 900 bisa nambah loh. Bisa. Selama kita kecepatan menyelesaikan tas kita lebih cepat dari jumlah tas yang masuk, kita akan aman-aman aja. Ya. Yang kita mau hindari adalah kita pasrah. Udah banyak juga, ngapain saya kerjain. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian suka, like, share ya. Jangan lupa di-share ke anak, ibu, saudara-saudara. Ya, oke, saya udah mulai kebanyakan ngomong. Bye-bye.